البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah muqaddimah tafsir karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, syarahnya. Adapun matanya karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih. Naam. Sekarang kita akan membahas seputar pendalilan para salaf yang mungkin sebagian mereka ada para pendahulu yang tidak saleh sehingga menafsirkan atau mentahrif isi kandungan Al-Qur'an dengan apa? Dengan yang sesuai hawa nafsu mereka. Adapun para salaf yang saleh, mereka akan apa? Menafsirkan cocok sesuai dengan apa? Hakikatnya. Kita lihat qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala halaman 98 bagian bawah, perhatikan baik-baik. Wal awwalun sinfan. Orang-orang terdahulu itu ada dua macam. Taratan yusallibuna. Ini bisa sallaba yusallibu, bisa aslaba yuslibu. Artinya itu meniadakan. Wal awwalun sinfan. Orang-orang generasi pertama atau orang-orang pertama, orang-orang terdahulu, sinfan ada dua macam. Taratan yusallibuna lafdzal Qur'an, terkadang mereka itu meniadakan lafaz Al-Qur'an, madalla alaihi, apa yang tunjukkan oleh Al-Qur'an, wa urida bihi, dan apa yang diinginkan dengan Al-Qur'an, ditiadakan. Wa taratan yahmilunahu ala ma lam yadul alaihi wa lam yurid bihi. Terkadang ada juga yang mereka membawa lafaz Al-Qur'an tidak sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Al-Qur'an. Kalau pertama meniadakan total, yang kedua apa? Masih membawa makna makna lafaz Al-Qur'an kepada makna yang tidak diinginkan oleh Al-Qur'an dan kepada makna yang tidak ditunjukkan oleh Al-Qur'an, itu loh. Maknanya sesuai dengan hawa nafsu mereka, itu loh. Nah, kita lihat. Wa fi kilal amrayn qad yakunu ma qasadu nafiyah. Pada masing-masing dua perkara ini bisa jadi yang diinginkan, yang mereka inginkan adalah nafiyah, peniadaan, meniadakan intinya. Au isbata, atau menetapkan. Tapi minal makna, menetapkan, meniadakan atau menetapkan suatu makna batilan, yang batil. Fayakunu khata'uhum fid dalil wal madlul. Berarti kekeliruannya apa? Kekeliruannya double. Kekeliruannya adalah dalam dalil sekaligus dalam apa? Dalam isi kandungan dalil tersebut yang ditunjukkan oleh dalil. Double kekeliruannya. Karena apa? Tujuan dia itu imam meniadakan, imam menetapkan makna yang batil tadi itu. Allah musta'an. Meniadakan makna yang hak menuju kebatilan, kemudian menetapkan makna yang batil, meniadakan makna yang hak. Allah musta'an. Wa qad yakunu haqqan, bisa jadi benar. Fa yakunu khata'uhum fid dalil. Maka kelirunya mereka nanti dalam dalil, la fil madlul, bukan yang ditunjukkan dalil. Kalau yang ditunjukkan dalil itu benar, tapi terkadang dalilnya itu yang keliru, gitu loh. Paham ya? Seperti itu. Naam. Wa hadza kama, ada enggak seperti itu dalilnya atau sebaliknya? Dalilnya benar, tapi yang ditunjuk oleh dalil itu enggak sesuai dengan apa yang dia pakai untuk berdalil. Paham belum? Dalilnya benar, sahih. Cuman yang ditunjuk oleh dalil tersebut tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, barakallahu fikum, kita katakan ada. Contohnya apa? Ada orang ditanya, apa hukumnya isbal haram, katanya. Dalilnya mana? Innamal a'malu binniyat. Paham ya? Dalilnya sahih enggak? Sahih enggak? Sahih, tapi pendalilannya itu keliru enggak? Keliru, gitu loh. Paham ya? Makan tangan kiri itu haram atau enggak? Haram, enggak diperbolehkan. Kenapa? Tasyabuh dengan setan. Dalilnya mana? Dalilnya ma asfala minal ka'baini minal izdari fa finnar. Pakai dalil itu. Dalilnya sahih, cuman pendalilnya keliru. Itu ada juga. Kita lihat sini. Wa hadza kama annahu waqa'a fi tafsir Al-Qur'an fa innahu waqa'a aidan fi tafsir hadis. Yang demikian ini bisa terjadi pada penafsiran Al-Qur'an dan bisa juga terjadi pada penafsiran hadis. Jadi jangan sampai kita langsung apa menerima mentah-mentah, dilihat dulu penafsirannya sahih atau tidak. Paham ya? Tafsir Al-Qur'an yang paling bagus untuk saat ini dan disebutkan oleh para ulama, tafsir Ibnu Katsir. Paham ya? Tafsir Ibnu Katsir. Apa namanya kitabnya? Tafsir Al-Qur'anul Azim. Paham ya? Nah,
Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Kadang hadis itu matanya sahih tapi kan butuh apa? Syarah. Syarah tujuannya apa tujuannya? Untuk memperjelas. Karena terkadang ada dalam hadis kosakata yang antum enggak paham. Kalau enggak paham kosakata dalam hadis, megang kitab apa kemarin? Ibnul Athir. Kitabnya apa? An-Nihayah. Bagus kitabnya itu, kalau punya uang beli. Kalau punya uang ya. Anak juga belum beli, tapi kalau punya uang beli, bagus kitabnya itu. Tebal, ini cetakan Saudi, cetakan Mesir murah. Paham ya? Itu namanya An-Nihayah. Karya Ibnul Athir. Membahas masalah apa itu dalamnya itu? Membahas masalah penjelasan gharibul hadis. Jadi lafaz-lafaz hadis yang masih gharib al-fadil hadis, lafaz-lafaz hadis yang gharib itu dibahas di situ, dijelaskan, disebutkan. Falladzina akhtau fid dalil, maka mereka orang-orang yang keliru dalam dalil wal madlul, dan keliru di dalam berdalilkan, misal tawaif min ahlil bid'ah, seperti kelompok-kelompok dari kalangan ahlul bid'ah, i'taqadu madhaban, mereka meyakini dengan suatu madhab yukhalif al-haqqa, madhab yang berseberangan dengan al-haq alladzi alaihi al-ummah al-wasat, yaitu madhab, mereka meyakini suatu madhab yang berseberangan dengan madhab yang hak yang berada umat pertengahan di atasnya. Siapa umat pertengahan ini? Ahlus sunnati wal jamaah, al-firqatu an-najiyah, at-taifatu al-mansurah. Itu maksudnya adalah umat pertengahan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Paham ya? Dikit lagi, semangat dikit ya, barakallahu fikum. Sama-sama ngantuknya kita juga menahan. Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum. Jadi umat pertengahan itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi mereka ahlu bid'ah wad dhalal ini meyakini dengan madhab tertentu yang madhab tersebut menyelisih al-haq. Yang mana al-haq tersebut umat pertengahan ini berada di atasnya. Alladzina la yastami'una 'ala dhalalah, yang mana umat pertengahan ini tidak akan berkumpul bersatu di atas kesesatan, kasalafil ummah wa a'immatiha, seperti para salaf, para pendahulu umat ini dan juga para imamnya. Siapa para pendahulu umat ini? Pertama, sahabat. Kedua, tabi'in. Ketiga, atba'u tabi'in. Paham ya? Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat sini. Wa amadu, dan mereka menyengaja atau mereka berlandaskan atau bersandarkan ilal Quran. Jadi mereka sengaja berlandaskan mengarah pada Al-Qur'an, fata'awwaluhu ala ara'ihim. Mereka mengubah, menta'awil, mentahrif, mengubah maknanya sesuai dengan apa? Ra'yu mereka, sesuai dengan pemikiran mereka. Mau misalnya ini, Bang? Sesuai dengan apa, Bang? Sesuai dengan ra'yu pemikiran mereka. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Kita lihat lagi. Apa kata beliau? Taratan istadilluna bi ayatin ala madhhabihim wala dalalata fiha. Terkadang mereka berdalilkan dengan ayat-ayat untuk menguatkan, mencocokkan madhab mereka, tapi tidak ada penunjukan sedikit pun di situ. Contohnya apa? Bolehnya ikhtilatiyah, campur baur laki dan wanita bukan mahramnya, salam-salaman, kenal-kenalan boleh. Berdalil dengan apa? Dalil mereka dalam surat Al-Hujurat itu. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ta'aruf, saling kenal-kenalan, salam-salaman. Mas Muki, Mas Muka. Paham ya? Bahasa Arab seperti itu. Paham ya? Nah, kata mereka, wahai segenap manusia, dalilnya mereka ya, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, menjadikan kalian itu laki-laki dan wanita. Ada yang berbangsa-bangsa, bersuku-suku, tujuannya ini ta'aruf, untuk mengenal, saling mengenal. Lah bagaimana kalau kita saling mengenal kalau enggak salam-salaman katanya? Nah, dipakai dalil untuk orang-orang ikhwan muflisin, IM. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Kalau di zaman sana IM ini ikhwan muflisin ini atau ikhwan muslimin yang dikenal ikhwan muslimin tersebut mengaku sunniyun salafiyun di sana. Paham ya? Ngakunya saja tapi ya. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Kita lihat lagi. Wa taratan yata'awwaluna ma yukhalif madhhabahum bima yuharrifuna bihil kalim an mawadhi. Terkadang mereka mentakwil, mengubah, mentahrif apa-apa yang menyelisih madhab mereka dengan apa? Dengan cara mereka mengubah ucapan-ucapan dari tempatnya. Maksudnya mengubah lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Qur'an dari tempat aslinya. Paham ya? Wa kallamallahu Musa taklima, diubah kallama itu jarraha artinya.
Jadi artinya kan aslinya apa? Sungguh Allah Ta'ala mengajak bicara Nabi Musa dengan sebenar-benar pembicaraan, diubah. Kallama mana jarraha. Apa jarraha berarti? Jarraha berarti jarraha yujarrihu, melukai. Jadi kata mereka Allah Ta'ala melukai Nabi Musa dengan luka-luka hikmah katanya. Allah musta'an, ini ngawur ya. Hati-hati. Nah, sana ada kitab tafsir tebal tapi apa? Tidak ada fungsinya, tidak ada gunanya, tidak ada cahayanya. Tafsir Az-Zamakhsyari. Namanya apa? Al-Kasyaf. Tafsir Az-Zamakhsyari, Mahmud Az-Zamakhsyari. Kitabnya sangat berbahaya sekali. Kalau di Damas sana dimasukkan dalam Kutubud Dhalal. Jadi di Damas sana itu maktabahnya besar, ada kitab-kitab yang boleh dibaca, ada kitab-kitab sesat yang enggak boleh dibaca. Nah, kitab-kitab sesat yang boleh baca ini yang baca hanya orang-orang yang boleh bantah. Orang yang bisa bantah boleh masuk ke situ. Tapi kalau orang-orang baru datang kemudian mau masuk ke ruangan Kutubud Dhalal dilarang. Paham ya? Nah, dulu ada orang datang gitu mau masuk, "Wah, ma yajuz ya akhi, kaifan? Ana urid aqra." Ini kitab Dhalal situ enggak boleh masuk. Khusus orang-orang yang membantah saja. Di situ ada Al-Kasyaf. Paham ya? Kitab karya Az-Zamakhsyari Mahmud tadi ya. Nah, barakallahu fikum, Ra'isu Al-Mu'tazilah, min ru'usil Mu'tazilah, termasuk pemimpin Mu'tazilah. Kesimpulannya barakallahu fikum hafizakumullah, ada di antara mereka al-mufassirun, nah barakallahu fikum, yang berada di generasi pertama tapi yang bukan salaf, yang bukan salafus saleh. Paham ya? Orang-orang terdahulu tapi yang bukan salafus saleh, mereka menafsirkannya ada yang dengan cara apa tadi? Dengan cara mengubah makna dari zahir lafadznya. Terkadang mereka meyakini dengan suatu madhab kemudian menggunakan ayat Al-Qur'an untuk menguatkan madhabnya. Nasallahu as-salamata al-afiyah. Adapun Ahlus Sunnati wal Jamaah pertengahan, mereka menggunakan, meletakkan dalil pada tempatnya sesuai dengan pemahaman para salafuna as-salih. Nasallahu as-salamata al-afiyah walhamdulillahirabbil alamin.